Pernah nggak sih Anda lihat saham yang kinerjanya bagus banget, tapi harganya kayak mogok, nggak gerak kemana-mana? Nah, kali ini kita bakal coba memecahkan teka-teki soal saham yang persis kayak gitu. Sebuah misteri yang bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Oke, jadi ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya laba bersih perusahaan bisa terbang ke bulan, tapi harga sahamnya malah diem aja, kayak lagi nungguan sesuatu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Jawabannya katanya sih simple banget, karena bandarnya belum mau. Nah, bandar di sini itu maksudnya pihak yang punya porsi saham gede banget, jadi mereka bisa ngendaliin pergerakan harganya. Tapi ya nggak bisa kita terima gitu aja kan? Biar paham logikanya, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita harus periksa semua bukti, angka, dan alasan di baliknya. Oke, pertama-tama, mari kita lihat dulu kenapa saham ini harusnya terbang tinggi. Kita akan bedah data keuangannya yang, jujur aja, kelihatan kayak mesin pencetak uang yang sempurna. Angkanya ini benar-benar bikin melongo. Coba lihat laba bersihnya, lompat 91,06% cuma dalam 9 bulan. Ini bukan pertumbuhan biasa loh, ini tuh kayak lompatan kuantum dalam hal profitabilitas. Dan bukan cuma laba bersihnya aja, seluruh mesin bisnisnya lagi panas-panasnya. Penjualan naik, laba usahanya meledak lebih dari 100%, dan yang paling penting, mereka menghasilkan arus kas dari operasional yang kuat banget. Uang beneran masuk, bukan cuma laba di atas kertas. Nah, sekarang coba lihat neraca keuangannya. Ini sih udah kayak benteng pertahanan. Uang kasnya ada 68 miliar rupiah, sementara total utangnya cuma 2,8 miliar. Secara teori, mereka bisa lunasin semua utang mereka pakai uang receh dari kasnya. Aman banget. Dan ini bagian yang paling gilanya. Semua keuntungan dan arus kas gede itu dihasilkan oleh tim yang isinya cuma 28 orang. Coba bayangin, efisiensinya kayak apa? Setiap karyawan itu secara efektif menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah laba per tahun. Luar biasa. Jadi, kalau perusahaannya sekuat benteng dan seefisien itu, kenapa harganya macet? Nah, disinilah plot twist-nya. Ternyata, ada beberapa resiko yang ngumpet di balik angka-angka yang kelihatannya fantastis tadi. Salah satu sumber keuntungannya itu datang dari pos akuntansi yang namanya aset biologis. Ini tuh aset level 3, yang artinya nilainya itu sangat bergantung sama asumsi internal dari manajemen. Asumsi soal apa? Soal harga jual dan volume panen di masa depan. Kalau asumsinya meleset sedikit aja, labanya bisa langsung beda cerita. Risikonya nggak berhenti di situ, coba lihat ini. Hampir semua penjualan perusahaan itu cuma kedua pelanggan besar. Ini namanya konsentrasi pelanggan. Selama dua pelanggan ini baik-baik aja, ya bisnisnya lancar jaya. Tapi kalau salah satunya goyang, wah dampaknya bisa langsung berasa banget. Oke, dengan semua risiko tadi di kepala kita, sekarang mari kita pecahkan kode valuasinya. Pertanyaannya, apakah harga saat ini itu beneran macet? Atau jangan-jangan sebenarnya udah wajar? Atau bahkan udah kemahalan? Coba kita lihat tabel ini. Di harga sekitar 200-an, PR ratio-nya masih di angka 14 kali. Ya, cukup lah. Tapi kalau harganya didorong sampai ke 300, PR ratio-nya langsung loncat ke 21 kali. Nah, buat banyak investor yang beraliran nilai, angka segitu tuh udah masuk wilayah mahal untuk perusahaan kayak gini. Jadi, poin pentingnya begini, bahkan di harga sekarang pun, investor itu sebenarnya udah bayar harga premium. Kita itu udah bertaruh sama pertumbuhan di masa depan. Kinerjanya yang sekarang, walaupun hebat, belum cukup buat jamin modal kita balik dalam 10 tahun. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin, saatnya kita menyatukan semuanya, dan akhirnya mengungkap apa yang disebut logika sang bandar. Dan inilah dia jawabannya. Struktur kepemilikan sahamnya menjelaskan semuanya. Satu pihak menguasai hampir 80% saham. Artinya apa? Artinya mereka punya kendali hampir mutlak. Saham yang beredar di publik itu sedikit banget. Jadi gampang banget buat mereka ngatur ritme harganya. Buat si pemegang saham mayoritas ini, permainannya mungkin beda. Prioritas mereka bisa jadi bukan harga saham yang naik turun liar, tapi mereka lebih fokus menjadikan perusahaan ini sebagai mesin kas yang stabil buat dividen. Jadi, mereka jaga harganya biar stabil, kumpulin dividen, dan mungkin nunggu momen yang pas atau ada katalis besar buat bertindak. Nah, inilah kenapa fundamental yang kuat itu nggak otomatis berarti harga saham bakal naik. Dalam kasus ini, fundamental yang bagus itu fungsinya kayak sabuk pengaman di mobil. Dia ngasih rasa aman, tapi dia bukan pedal gas. Yang nentuin kapan mau tancap gas, ya yang lagi duduk di kursi pengemudi. Jadi, apa pelajaran utamanya dari sini?
Menganalisis laporan keuangan, angka-angka, itu pondasinya, itu wajib. Tapi kadang, memahami siapa yang pegang remote-nya, siapa yang punya kendali, itu bisa jadi kunci buat memecahkan teka-teki pasar. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Saat melihat market, apakah Anda hanya melihat angka? Atau Anda juga mencoba melihat siapa yang sedang menggerakkan pion-pionnya?